Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Pada hari ini kita telah datang di hari terakhir di tahun 2022. Dan dengan rasa syukur kita pada hari ini kita menutup tahun 2022 melalui kebaktian tutup tahun. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan baik hati, baik pikiran kita untuk masuk di dalam kebaktian pada malam hari ini. Jemaat saya undang untuk boleh berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan memulaikan kebaktian tutup tahun pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita mau menyembah kepada Allah. Kita memberikan suara kita, hati kita yang terbaik untuk memuliakan Dia. Mari bersama-sama katakan mulia, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Bagaimanakah ku ucap syukur? Mari bersama-sama katakan mulia, mulia, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
pujian ini. Kiranya pujian ini lahir dari hati kita yang paling dalam. Rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2022. Katakan mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Bagi Allah. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darah Tuhan selamatkan kami. Selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Biar hidupku menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang diberikan Kalvari. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mulia bagi Allah untuk semua karya Allah di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan membacakan nats pembimbing untuk hari ini di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai hari-hari kehidupan kami. Tanpa terasa ya Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kami di tahun 2022. Dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru 2023. Begitu banyak karya Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, ketika kami akan masuk di dalam ibadah ini, layakkanlah kami Tuhan, agar setiap pujian, setiap doa, bahkan setiap hati kami mau tunduk untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh merenungkan setiap kasih Tuhan, setiap penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat sepanjang tahun ini yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kiranya kami boleh terus berkomitmen menjadi umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Sertai ibadah ini Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, memang betul tanpa terasa hari ini adalah hari yang terakhir. Mungkin bagi sebagian orang tahun 2022 adalah tahun yang sangat-sangat panjang. Akan tetapi mungkin bagi sebagian orang tahun 2022 adalah tahun yang sangat-sangat singkat. Ada beberapa orang yang mengatakan tahun 2022 adalah tahun yang sulit.
Ada yang mengatakan bahwa tahun 2022 adalah tahun yang membahagiakan. Akan tetapi di balik semuanya itu adalah Tuhan yang menjadi gunung batu kita dan kota benteng kita yang membuat kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Kepada Tuhan yang maha baik, mari kita naikkan pujian kita yang terbaik, Tuhan yang benar. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Karena Allah yang menjadi kota benteng kita, yang telah menyertai kehidupan kita. Katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. mari sekali lagi dengan hati yang penuh sukacita kita naikkan pujian ini dari awal. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Katakan, Kau keselamatan kami. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Tangan Tuhan. namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Oh Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ketika hari ini di akhir tahun 2022, gereja memikirkan sebuah tema yaitu Remember Your Creator. Ketika kita mengingat pencipta kita di akhir tahun ini, apakah yang Tuhan ingin katakan di dalam kehidupan kita? Apa yang mau kita refleksikan hari ini? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tentu ketika kita merefleksikan apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, tidak lepas dari firman-Nya. Mari bersama-sama sekali lagi dalam kesempatan ini kita akan masuk dalam perenungan dan refleksi firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat Di dalam hidup kami. di
dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. ku bersyukur, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur ya Bapa. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Banyak hal yang Tuhan perbuat yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, Katakan rancangan indah. rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang kami perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari satu di dalam doa. Di tengah-tengah rasa syukur kami yang begitu melimpah atas kasih dan rancangan Tuhan yang begitu indah sepanjang tahun ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau merefleksikannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong pada waktu kami merenungkan, kami boleh sungguh-sungguh hati kami mau dibentuk. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan. Kiranya Tuhan mau pimpin dan Tuhan mau pakai sebagai alat Tuhan memberitakan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang pertama hingga yang ke-8.
Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama hingga ke-8. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau Bapak Ibu sepanjang tahun ini mengikuti kebaktian doa tanpa absen ya, maka Bapak Ibu akan mengetahui bahwa kitab Pengkhotbah merupakan salah satu kitab yang dibahas di dalam tahun 2022 ini secara berseri. Nah, pada hari ini ketika kita bersama-sama merenungkan dengan tema Remember Your Creator, kembali kita menutupnya melalui kitab Pengkhotbah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya adalah seorang yang sangat suka untuk nonton film, lebih tepatnya kalau nonton bioskop ya. Nonton film, nonton bioskop, tapi genre filmnya yang tertentu saja. Saya paling suka sekali dengan film yang bergenre science fiction ya. Jadi yang seperti film-film Marvel ya, itu saya sangat senang sekali untuk menontonnya. Mungkin berbeda dengan istri saya yang punya selera berbeda ya. Jadi kalau nonton yang seperti ini beda. Nah, Bapak Ibu, di dalam satu film yang paling saya suka waktu itu adalah film Avenger ya. Di dalam film Avenger ya, itu ada satu seri Avenger Infinity War. Di dalam film ini ada satu kisah di mana ada satu tokoh penjahat ya, satu tokoh penjahat namanya Thanos ya. Thanos ini sangat luar biasa sekali. Kalau di mana-mana kita melihat film, penjahat itu biasanya ya berkuasa di awal-awal, kemudian datang para pahlawan, mungkin agak susah dikalahkan, baru kemudian akhirnya sang penjahat itu pun akan kalah Bapak Ibu. Akan tetapi menariknya di dalam seri Infinity War ini, sang penjahatnya malah yang menang. Thanos memiliki sebuah kekuatan, hanya bisa menghilangkan manusia hanya dengan jentikan jari, setengah penduduk di bumi itu bisa hilang. Wah, ini film yang sangat menarik sekali dan seri berikutnya sangat dinanti-nanti karena semua orang penasaran. Wow, selama ini Avenger yang mereka nanti-nantikan, yang damba-dambakan, superhero yang katanya kuat, kok bisa kalah? Kok bisanya kalah? Dalam film-film yang lain hampir jarang sekali ditemukan sebuah film itu ditutup dengan superhero yang kalah. Misi mereka itu kalah Bapak Ibu. Tetapi kenapa saya suka tokoh ini? Ketika melihat tokoh ini menunjukkan bahwa ada satu superioritas ya, yang lebih kuat. Dia menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari semua superhero itu. Dia menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari semua manusia. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan menjentikan jari, setengah penduduk bumi itu bisa lenyap. Ya, tapi ngomong-ngomong kan ini cuma film Bapak Ibu. Ini cuma film, ini tidak terjadi kejadian nyata. Kalau memang ada ya mungkin sebagian besar kita mungkin sudah nggak ada juga dalam dunia ini. Tapi Bapak Ibu, film ini sebenarnya dengan menunjukkan satu tokoh ya, satu tokoh penjahat ini mengatakan dia bisa menghilangkan manusia dengan jentikan jari, sebenarnya ingin menunjukkan satu filosofi yang sangat mendasar, yaitu bahwa
Manusia itu tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri, untuk mempertahankan kehidupannya. Ketika manusia berhadapan dengan sesuatu atau seseorang yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih berkuasa dari dia, sebenarnya dia sedang sadar bahwa orang ini berbeda. Tapi itu masih sama-sama manusia. Tapi ketika dia menemukan bahwa ada satu kuasa yang jauh lebih hebat dari kuasa manapun, manusia itu pun akan sadar bahwa kehidupan dia tidak ada apa-apanya dengan kekuatan superioritas tersebut. Bapak Ibu, film ini menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kehidupannya sendiri. Kehidupan mereka ada di tangan seorang penjahat yang bisa menjentikan jarinya dan menghilangkan manusia. Di tengah-tengah kita memahami bahwa manusia yang bisa punah, manusia yang bisa hilang, manusia yang bisa mati kapan saja, tidak memiliki kekuatan diri sendiri untuk mempertahankan kehidupannya. Kita mau lihat itu semua dari kacamata atau perspektif kitab Pengkhotbah. Mari sedikit berkenalan dengan kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini seringkali dikatakan sebagai kitab hikmat, seperti kitab Amsal. Nah, tapi ini berbeda. Saya jelaskan yang Amsal terlebih dahulu. Kitab Amsal kita sangat mengerti sekali bahwa di dalam kitab Amsal seluruhnya berisi tentang hikmat, tentang nasihat, yang menjadikan orang itu semakin bijaksana. Semakin baca Amsal bisa melihat, ternyata didikan yang tepat adalah seperti ini. Sehingga ketika kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berhadapan dengan kasus demi kasus, kita bisa melihat dengan penuh hikmat melalui kacamatanya Amsal. Jadi Amsal itu betul-betul membawakan sebuah pedoman hidup, ya, pedoman hidup bagi manusia agar bisa bijaksana, agar bisa betul-betul berhikmat. Nah, kitab Pengkhotbah juga adalah kitab hikmat, Bapak Ibu. Ini adalah kitab hikmat. Dan dia juga bersama-sama mengajak kita untuk melihat kehidupan kita dalam perspektif hikmat juga, ya. Sama, tetapi yang menariknya di sini adalah hikmat yang dibawakan oleh kitab Pengkhotbah itu masih ada satu level di atasnya lagi dari perspektif kesia-siaan, ya. Jadi menarik sekali, hikmat itu didapatkan dari bagaimana manusia mengetahui bahwa segala sesuatu termasuk dirinya sendiri itu adalah kesia-siaan. Pengkhotbah dari pasal yang pertama hingga yang terakhir selalu mengulang narasi ini, kesia-siaan. Hidup manusia itu adalah kesia-sia, sia-sia, dan semuanya adalah sia-sia. Kenapa diulang-ulang? Karena inilah tujuan Pengkhotbah. Semakin kita mengerti bagaimana hidup kita ini sebenarnya sia-sia, maka kita bisa berhikmat dan melihat kehidupan kita dari kacamata yang berbeda. Bapak Ibu, yang kita bacakan tadi itu adalah bagaimana sebuah bagian dari Pengkhotbah yang dikatakan pedoman hikmat. Akan tetapi hikmat yang seperti apa? Kok kayaknya aneh? Di dalam pasal 11 ini di ayat yang pertama mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama. Setelah itu berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bagaimana kita mengerti ayat yang ini? Bagaimana kita tahu apa maksudnya lemparkan rotimu ke air? Roti kan melambangkan sebuah makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi kenapa diminta lempar ke air, Bapak Ibu? Nah, di balik kesia-siaan yang dibawakan oleh Pengkhotbah, memang bahasa di dalam kitab Pengkhotbah juga adalah sangat puitis. Dimaksudkan dengan lemparkan rotimu ke air bahwa itu sesuatu yang kita miliki dan kita genggam sebagai sesuatu yang kita anggap sangat berharga. Kenapa harus dilempar ke air? Roti yang dilempar ke air itu pastikan jadinya rusak, tidak bisa dimakan lain dan seterusnya. Tetapi Pengkhotbah ingin menggambarkan bahwa apa yang kita pegang hari ini, apa yang kita banggakan hari ini, lepaskanlah itu. Lepaskanlah itu. Kalau kamu mau menjadi orang yang berhikmat, kamu harus melepaskan apa yang kamu pegang, apa yang kamu banggakan selama ini. Lepaskanlah itu, karena itu adalah kesia-siaan. Kalau kita sudah mengerti kesia-siaan ini, barulah kita akan berhikmat. Karena Bapak Ibu, manusia tidak memiliki kekuatannya sendiri untuk mempertahankan kehidupannya. Manusia yang hidup
Kita semua punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kita punya pergumulan hidup juga yang berbeda-beda. Tapi sadarkah kita bahwa kita sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu. Saya akan memberikan sedikit contoh. Ada seorang yang bernama Eike Batista. Ya, ini adalah orang Brasil. Beliau adalah seorang pengusaha tambang. Ya, pengusaha tambang. Wow, otomatis kalau seorang pengusaha tambang, harta kekayaannya pasti banyak sekali. Jikalau dikuruskan ke rupiah, maka harta kekayaannya sekitar 457 miliar rupiah. Ya, 457 juta miliar rupiah dan seterusnya, itu nolnya sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Itu uang sebanyak itu, kalau kita punya uang sebanyak itu, mau dibuat apa Bapak Ibu ya? Kita senang tidak kalau kita punya uang sebanyak itu? Wah, kalau sekarang mungkin kita punya uang beberapa juta di dalam tabungan kita dan kita berpikir, coba kalau saya punya sekian-sekian juta lagi, pasti hidup saya lebih aman, lebih nyaman, saya bisa lebih sejahtera lah. Lalu dibandingkan beberapa juta yang saya miliki di tabungan, rasanya kurang damai di dalam hati ya, karena uangnya sedikit. Waduh, apalagi kalau punya uang sebanyak ini, damai sejahtera melimpah di seluruh keluarga kita mungkin Bapak Ibu. Kalau kita juga punya uang sebanyak ini, mungkin satu di dalam pikiran kita, nggak mungkin habis. Ini aku aja cuma beberapa juta, betul-betul sangat berhemat menggunakannya dengan bijaksana agar nggak habis. Kalau punya uang sekian miliar seperti ini, nggak mungkin habis. Kalau saya yang pakai, nggak mungkin habis. Tapi tahukah Bapak Ibu, karena kecerobohan seorang Eike Batista ini, dia mengalami kebangkrutan. Kecerobohan Bapak Ibu. Bangkrut, semua aset dia yang sangat berharga, rumah yang mewah, supercar, barang-barang yang mewah, semua itu disita semua. Harta dia habis Bapak Ibu. Benar-benar habis. Mungkin kalau kita yang punya uang sekian-sekian, terus lihat, ini kok bisa habis, bagaimana dengan kita? Ini adalah salah satu contoh kalau kita mau menggenggam apa yang kita banggakan. Mungkin kita bangga kita punya banyak uang, tapi seorang seperti ini yang punya uang miliaran ini, contohnya dia bisa bangkrut juga. Bisa hartanya benar-benar habis. Masih ada satu orang lagi, bernama Sean Quinn. Ya, Sean Quinn ini adalah seorang pengusaha manufaktur. Seorang pengusaha manufaktur, dia juga punya kekayaan yang sangat mahal, sangat banyak, 845 miliar. Nolnya ini juga banyak sekali Bapak Ibu ya. Lebih kaya lagi Bapak Ibu. Kita melihat seorang Sean Quinn ini, mungkin juga kita bisa berkata, ini juga mungkin kalau orang yang lebih kaya daripada orang yang tadi, pasti dia juga akan hidup sejahtera selama-lamanya. Anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya akan mendapatkan hasil dari seorang yang bernama Sean Quinn. Yang mungkin dia akan gak pernah mengalami krisis ekonomi, yang mungkin dia gak akan pernah mengalami kekurangan uang untuk beli barang dan segalanya. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika waktu itu Sean Quinn dia 25%, ya, 25%, hartanya itu dia investasikan di sebuah bank. Kemudian ketika dia investasi, ya, terkena dampak krisis ekonomi. Ketika dia investasi itu timingnya benar-benar pas dengan krisis ekonomi. Yang tadinya mau lebih kaya malah jadi bangkrut, malah uangnya hilang. Dan lebih parahnya lagi karena si Sean ini dia mau menipu bank dengan menipu pajak, penghasilan dan sebagainya. Akhirnya dia pun harta sudah habis, dijebloskan ke dalam penjara Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah kita menjadi orang yang sama juga? Ya, kita bangga dengan harta kita. Kalau kita sudah kaya, punya banyak uang, lihat orang yang biasa-biasa saja, pakaiannya biasa, itu kita seakan-akan menganggap remeh dan mengatakan kita berbeda. Saya punya uang yang lebih banyak, derajat saya lebih baik daripada kamu. Tapi
Bapak Ibu, dari dua contoh sederhana ini, kalau kita mau memegang sesuatu yang bernama uang atau kekayaan, ini adalah bukti bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kehidupannya. Uang bisa hilang, harta bisa habis. Tidak ada yang benar-benar bisa dilakukan manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Karena itu kesia-siaan yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa Ibrani mengatakan hevel. Sia-sia. Sia-sia kalau kita mau berpegang hanya kepada uang. Sia-sia kalau kita hanya mau berpegang kepada harta dalam dunia ini. Hevel Bapak Ibu. Akan tetapi ternyata di dalam dunia ini bukan hanya berpegang kepada uang saja. Walaupun uang banyak dicari orang, tetapi ada orang-orang yang berprinsip bahwa harus memiliki sebuah strata sosial yang lebih tinggi, punya jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Itu adalah kebanggaan di dalam diri dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mari melihat sejarah dari orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mungkin kalau cuma lihat patung ini nggak tahu ya namanya siapa ya. Tapi ini adalah tokoh yang sangat terkenal. Hampir semua orang kalau disebutkan namanya, oh iya tahu, namanya adalah Alexander Agung. Mungkin beberapa orang tidak akan hafal ceritanya, tapi kalau disebutkan namanya pasti akan tahu bahwa dia ini adalah seorang pemimpin yang hebat, yang kuat. Dia adalah penakluk di mana-mana. Dia pemimpin militer terbaik. Dalam 13 tahun dia memerintah, dia dapat mendirikan 70 kota. Kekuasaannya begitu besar. Derajatnya begitu tinggi, status sosialnya begitu tinggi, dia punya power di mana-mana. Orang kalau punya power pasti akan disegani, dihormati, ditakuti dan seterusnya. Kalau kita juga berpikir, wah saya juga mau tuh jadi seorang Alexander Agung. Saya punya kebanggaan tentang jabatan saya, derajat saya, status sosial saya. Ini adalah kebanggaan dalam diri saya. Semakin saya tinggi jabatannya, semakin saya merasa saya berharga dan dihormati oleh orang. Bapak Ibu, tapi tahu nggak? Seorang yang bernama Alexander Agung ya, punya kekuatan militer yang baik, hebat sekali. Namanya dikenal sampai saat ini. Bapak Ibu tahu dia mati karena apa? Di balik semua cerita, di balik semua penelitian yang ada, tapi kemungkinan besar seorang Alexander Agung mati karena demam. Seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang yang mungkin punya derajat yang sangat-sangat tinggi, dihormati oleh banyak orang, kuat sekali, penakluk, mati karena demam. Bapak Ibu, manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya sendiri. Masih ada satu contoh lagi. Ada yang tahu atau kenal? Ini adalah Genghis Khan. Genghis Khan juga adalah seorang pemimpin militer terbaik, kuat, kejam. Dan dia disebutkan sang penakluk. Katanya kalau orang berani macam-macam sama dia, wah hukumannya luar biasa, mengerikan Bapak Ibu. Dan benar-benar dia ditakuti oleh orang banyak. Dan benar-benar dia juga dihormati oleh orang banyak. Bapak Ibu, ini adalah orang yang memimpin ya, pemimpin yang terbaik juga. Tapi mirip sekali, hampir mirip. Mati karena demam. Bapak Ibu, demam kalau hari-hari sekarang mungkin ya paling yang kita takutkan kalau kita demam adalah jangan-jangan saya COVID. Tapi hampir jarang sekali pada zaman sekarang orang bisa mati karena demam. Sesuatu yang kita anggap sekarang sepele, tetapi zaman dulu dalam narasi sejarah orang-orang yang terkenal hebat ini mati karena demam. Memang banyak pengikut-pengikut mereka yang memberikan cerita-cerita yang lain tentang kematian mereka Bapak Ibu. Tapi para peneliti sejarah mengatakan kemungkinan besar mereka itu mati karena demam. Sesuatu yang terlihatnya sepele dan kecil pada zaman sekarang. Tapi mereka mati karena hal tersebut. Bapak Ibu, semua manusia pasti akan mati. Cepat atau lambat kita akan menuju waktu kita masing-masing menghadap kepada Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 19 berkata demikian. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang.
karena segala sesuatu adalah sia-sia. Hevel, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu, kalau kita membaca bagian ini kita akan menemukan bahwa wow, kali ini pengkhotbah sepertinya kasar menggunakan perbandingan antara manusia dan binatang. Akan tetapi di sini mau menunjukkan kenapa diperbandingkan antara manusia dan binatang. Ini karena mau menunjukkan bahwa apa sih yang manusia itu banggakan di dalam kehidupannya. Memiliki harta yang banyakkah? Mempunyai status sosial yang tinggikah? Atau apa yang dibanggakan? Itu manusia itu mirip dengan binatang dalam artian apa? Semuanya sama-sama akan mati. Gak ada yang bisa dibanggakan karena baik binatang, baik manusia akan mati. Jadi sia-sia kalau mau dikatakan manusia berpegang kepada sesuatu yang tidak bisa menunjang kehidupannya sendiri. Karena manusia tidak bisa mempertahankan kehidupannya sendiri, Bapak Ibu. Malam hari ini ketika kita merenungkan tema ini, izinkan saya bertanya kepada setiap kita. Apa yang kita banggakan? Apakah kita membanggakan gelar kita S1, S2, S3 dan seterusnya? Apakah kita bangga karena kita punya kedudukan tertentu di perusahaan, ya, di organisasi, kita punya harta yang banyak, kita punya kerja yang baik? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita pegang? Apa yang kita genggam dengan erat? Yang kita merasa berharga, yang kita merasa bahwa kalau saya punya ini saya adalah berarti. Kalau saya punya ini saya berbeda dengan orang lain. Saya mau genggam erat-erat harta saya. Saya mau genggam erat-erat pekerjaan saya. Apa Bapak Ibu? Kalau dari pengkhotbah mengatakan tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dan kita pegang. Karena semuanya itu adalah sia-sia. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengatakan bye 2022. Dan nanti beberapa jam setelah ini kita akan mengatakan hello 2023. Apakah kita excited meninggalkan tahun 2022? Apakah kita juga senang akan memasuki tahun yang baru 2023? Di tahun ini Bapak Ibu, di tahun ini kalau Bapak Ibu yang bekerja di sebuah perusahaan mungkin akan tertarik melihat gelombang PHK, ya. Gelombang PHK raksasa teknologi. Raksasa teknologi ini dikatakan punya perusahaan yang sangat-sangat besar seperti ada grupnya Meta, Amazon, C Group, ya. Yang dipakai warna merah itu yang terjadi di Indonesia. Kalau mungkin kita bekerja di salah satu perusahaan yang hebat, yang kuat seperti ini, mungkin kita saya aman, tentram dan nyaman bekerja di perusahaan yang terkenal. Tapi tahukah Bapak Ibu, C Group ini PHK 7.000 orang. Ya. Goto juga, Gojek dan Tokopedia PHK 1.300 orang. Gelombang PHK terjadi begitu banyak, begitu besar di perusahaan-perusahaan yang besar. Bapak Ibu, di tahun 2022 ini juga kita diperingatkan. Wow, 2023 akan menjadi masa yang gelap sekali. Kita akan mungkin lebih menderita karena ekonomi akan merosot. Resesi akan makin parah. Maka diberikanlah banyak. Ada 7 tanggapan bagaimana mengatasi resesi global. Bagaimana kita bertahan dari ekonomi yang buruk dan seterusnya. Kenapa Bapak Ibu ekonomi menjadi masalah yang sangat-sangat krusial di dalam kehidupan manusia? Karena ketika ekonomi turun, manusia mungkin akan kesulitan memiliki sesuatu yang dia inginkan. Contoh seperti makanan. Ketika manusia tidak memiliki pekerjaan lagi, dia tidak tahu kemana dia akan mencari uang. Bagaimana dia akan menghasilkan sebuah pendapatan untuk bertahan di dalam dunia ini Bapak Ibu. Kalau mendapatkan peringatan-peringatan seperti ini, yang terjadi adalah hanya ketakutan. Di tahun 2022 ini banyak sekali juga bencana Bapak Ibu. Tapi kalau yang di data saya, baru yang di tahun 2020 saja, di tahun 2020 itu ada 1.445 bencana yang terjadi di tahun 2020. Saya belum menemukan data terbaru di tahun 2022. Di tahun ini kita yang paling membekas mungkin yang terakhir adalah gempa Cianjur. Gempa, ada banjir, ada longsor, ada banyak sekali bencana alam di mana-mana Bapak Ibu.
Semuanya ini menunjukkan untuk apa? Kita itu tidak bisa mempertahankan kehidupan kita melalui ekonomi, itu bisa merosot. Kalau kita punya bangunan yang mewah juga itu bisa dihancurkan oleh gempa. Apa yang bisa kita pegang? Apa yang bisa kita banggakan? Jadi ketika kita masuk di tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama, kita mungkin akan bertanya, apakah akan lebih baik? Apakah akan lebih sejahtera? Tapi kalau pemikiran kita hanya sampai kesejahteraan kita sendiri, hanya untuk kepentingan kita sendiri, maka seperti kata pengkhotbah, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Hewal. Jadi kalau kita mau antisipasi, biar saya nggak kena krisis ekonomi, baiknya saya begini. Oh, biar saya nggak dipecat, baiknya saya begini. Biar saya nggak bangkrut, usahanya saya harus begini. Aduh, saya takut sekali kalau saya terpuruk dan seterusnya. Tapi kalau kita menjadi orang yang hanya seperti itu, sebagaimana kita tidak tahu angin itu berjalan, kita nggak bisa prediksi hari depan yang terjadi itu seperti apa. Manusia, kalau tidak bisa memprediksikan sesuatu di depannya, itu hal yang tidak disukai. Karena manusia tidak tahu hidupnya akan bagaimana nanti. Bapak Ibu, di balik semua ketidakpastian yang terjadi ini, di balik semua yang tidak dapat kita prediksi, terus bagaimana respon kita? Bagaimana kita hidup nantinya? Kalau kita melihat, 2023 jangan-jangan menjadi tahun yang suram, dari tahun yang sangat-sangat gelap buat saya. Bagaimana kita harus merespon? Pengkhotbah memberitahukan kepada kita, remember your creator. Ingatlah penciptamu. Ketika dari awal pengkhotbah sangat membawakan narasi-narasi tentang kesia-siaan. Di pasal 12 pengkhotbah menutupnya dengan apa? Ingatlah akan penciptamu. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan begini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita harus mengingat pencipta kita. Jangan kita hanya mau berpikir tentang apa yang bisa kita pegang dan apa yang kita bisa banggakan. Tapi di balik kehidupan yang sia-sia ini, pengkhotbah mengajak kita, ingatlah akan penciptamu. Dengan menggunakan kata pada masa mudamu, bukan berarti hanya orang-orang muda yang diajak untuk mengingat Tuhan atau penciptanya. Tetapi ini menunjukkan selagi masih ada waktu, selagi engkau masih hidup, ingatlah penciptamu. Bapak Ibu, hari depan kita memang tidak dapat prediksi, itu sia-sia. Kita tidak dapat menggenggam apapun di dalam dunia itu sia-sia. Kita tidak dapat mempertahankan apapun di dalam hidup ini. Itu semua sia-sia. Karena itu kalau kita sudah tahu itu semua sia-sia, ingatlah akan penciptamu. Bapak Ibu, tapi syukur kepada Allah. Bagi setiap kita yang percaya kepada Dia, kehidupan kita bukan hanya sekedar sia-sia. Ketika kita mengingat kepada Dia, mengingat kepada pengorbanannya, adalah pengorbanan Yesus Sang Anak Allah, yang menjadikan umatnya, hidupnya berarti, bukan sia-sia Bapak Ibu. Kenapa berarti? Kenapa bukan sia-sia? Karena kalau ketika kita ditebus, walaupun hari ini kita di dalam ketidakpastian dalam dunia, walaupun kita hidup dalam jalan dunia yang sia-sia, walaupun kita mungkin mencoba menggenggam erat dan membanggakan sesuatu yang sia-sia, tapi kalau kita memandang kepada Yesus yang telah berkorban, memberikan segala sesuatunya bagi kita, hidup kita akan berarti. Karena suatu hari kelak, rumah kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Kita akan bertemu dengan pencipta kita, jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini, kita sudah ingat pencipta kita tidak? Ketika kita akan memasuki tahun yang baru, apakah kita sungguh-sungguh mengingat pencipta kita? Atau jangan-jangan kalau kita lihat ke belakang, selama tahun 2022 yang kita lakukan adalah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh, kalau saya bisa melewati tahun ini itu karena saya yang hebat, ya, bukan karena Tuhan. Hari ini
kita mengingat bahwa kita harus melihat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita masuk di tahun 2023 dengan terus mengingat akan pekerjaan Tuhan, akan pekerjaan Allah, dan betul-betul melakukan seluruh kehendaknya, hidup sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menutup bagian perenungan ini, saya akan mengajak kita sekalian untuk mengambil waktu untuk berefleksi sejenak. Sambil kita berefleksi, minta dengan kasih untuk musik boleh mengiringi instrumen ini. Mengiringi dengan instrumen. Bapak Ibu di sini di dalam slide, saya menuliskan seperti ini. Walaupun dalam tahun 2022, saya mengalami titik-titik. Silakan Bapak Ibu boleh terserah tulis titik-titik itu seperti apa. Akan tetapi saya akan bersyukur atas titik-titik yang Tuhan perbuat sepanjang tahun. Mari boleh bersama keluarga, boleh merenungkan bagian ini. Ingat segala kebaikan Tuhan, segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Sambil mengingat segala kebaikan Tuhan, mari Bapak Ibu boleh menaikkan pujian ini bersama-sama. Mungkin itu dengan keluarga, dengan orang-orang yang mengikuti kebaktian tutup tahun ini bersama-sama. nyata dalam hidupku. Katakan, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kita kepada Allah. banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tahun ini. Begitu nyata kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari naikkan pujian dengan tulus hati. Naikkan rasa syukurmu kepada Dia, kepada Dia yang menciptakan, kepada Dia yang memegang kehidupan kita, kepada Dia yang menyelamatkan kita. Di dalam hidup Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perbuatan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya keluarga yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami punya studi yang baik. Kami bersyukur untuk nafas, kehidupan, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk begitu banyak perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam tahun 2022 ini begitu banyak hal yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami akan memasuki tahun yang baru, kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya rasa syukur kami tidak hanya terhenti di dalam doa pada malam hari ini, bukan hanya dalam kebaktian tutup tahun, tapi rasa syukur kami boleh terus panjatkan setiap hari dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengingat Pencipta kami, ajar kami untuk selalu mengingat Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah segala seru ucapan syukur kami kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini berikutnya selain doa syukur, mari bersama-sama kita boleh melihat slide berikut ini. Bapak Ibu boleh tuliskan, boleh ketik, atau boleh apapun. Mari kita bersama-sama menaikkan komitmen kita kepada Tuhan. Kita katakan, walaupun saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya dan keluarga di tahun 2023, tetapi saya akan titik-titik untuk Tuhan. Silakan Bapak Ibu ngambil waktu sejenak, 1-2 menit untuk memikirkan komitmen apa yang akan saya berikan bagi Tuhan di tahun yang baru. Bapak Ibu juga boleh bertanya bersama dengan mungkin suami atau istri atau anak, kalau bersama-sama mengikuti kebaktian ini, mengambil komitmen keluarga, apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru untuk Tuhan. Jika sudah, mari kita akan berdoa untuk komitmen kita. Tuhan, inilah komitmen, janji kami atas apa yang akan kami lakukan untuk Tuhan di tahun yang akan datang. Tuhan tolong, biar ini bukan hanya
semangat kami lakukan ketika di awal tahun, tapi sampai selama-lamanya Tuhan, kami punya komitmen yang baik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami dimampukan selalu untuk melakukan komitmen kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya undang untuk boleh berdiri. Mari kita akan menutup untuk kebaktian tutup tahun pada hari ini, dan kiranya juga sembari kita menutup tahun 2022, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. hormat hanya bagi Tuhan. Kami menutup Tuhan kebaktian tutup tahun pada hari ini, sekaligus menutup tahun ini dengan mengembalikan segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Dan kami memohon damai sejahtera daripada Allah,
tuntunan daripada Roh Kudus yang akan menolong kami menjalani tahun yang baru. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Jemaat silakan duduk. Doa teduh. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian untuk kebaktian tutup tahun pada malam hari ini. Ada sedikit warta, yaitu untuk besok mengingatkan jangan lupa menghadiri kebaktian buka tahun 1 Januari 2023. Hanya dilangsungkan 2 kali kebaktian saja, yaitu kebaktian umum yang pertama pada pukul 7 dan kemudian kebaktian umum yang kedua pada pukul 9.30 pagi. Jadi untuk kebaktian 3 untuk besok hari tidak ada, hanya 2 kali kebaktian untuk kebaktian buka tahun. Sekian warta, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati